Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang kembali mengumpulkan kita semua di salah satu tempat terbaik yang ada di muka bumi, yaitu Masjid Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang menjadi kewajiban atas kita semua. Di mana ikhwana azakumullah hadirkan dalam niat-niat kita masing-masing bahwa tujuan kita menuntut ilmu tentu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya ketika pertama kali mengangkat Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, yakni Allah memerintahkan kita untuk menjadi manusia yang berilmu. Lalu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah kewajiban. Maka hadirkan di niat kita bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kita, dan ikhlaskan niat tentunya karena Allah. Yang kedua, tujuan kita menuntut ilmu teman-teman semua adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ini tujuan kita menuntut ilmu adalah raf'ul jahl, mengangkat kebodohan, an nafsi, dari diri sendiri dan dari selain kita. Ya, tentu dari orang-orang terdekat kita dulu. Lalu yang ketiga, niat kita menuntut ilmu adalah ad-difa'u anis syariah. Ini membela syariat Allah. Sebetulnya ada atau tanpa kita, Islam akan tetap jaya. Ya, sehingga tidak boleh di antara kita, saya sudah banyak berbuat ini, saya sudah banyak bantu ini. Tidak. Allah katakan, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan sempurnakan cahaya ini, yakni Islam. Allah akan menangkan Islam, Allah akan jayakan Islam meskipun orang-orang kafir tidak suka. Artinya, ikhwana azakumullah, ada atau tanpa kita, Islam akan tetap jaya. Sehingga yang butuh adalah kita terhadap Islam, bukan Islam yang butuh terhadap kita. Karena Islam akan tetap ada atau tidak adanya saya, Islam akan tetap ada. Kitalah yang membutuhkan Islam, dan seterusnya. Ikhwana azakumullah, itu muqaddimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita niat-niat yang baik dalam beramal. Di pekan kemarin kita sudah ambil faedah dari bab yang ketiga kalau di saya, kalau di antum yang keempat ya. Yang kemarin, sekarang kelima ya.
Baik, di saya yang keempat tentang ya babud du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Ya, bab wajibnya berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Ikhwan azakumullah, sedikit saya jelaskan. Di bab awal, ya kalau yang itu berarti bab 1, ya penulis itu mengenalkan tauhid tok, ya tanpa mengiming-imingi akan dapat ini dapat itu, banyak mengenalkan tauhid. Tauhid itu ini, tauhid itu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dalam ibadah. Tauhid itu terbagi menjadi 3 dan pengenalan saja. Lalu kalau antum perhatikan di bab setelahnya, beliau mulai mengiming-imingi. Ya. Coba antum lihat. Beliau di bab setelahnya itu mulai mengiming-imingi keutamaan tauhid wa mayukaffiru minadz dzunub. Ya. Di situ beliau mengatakan bahwa ya, fadlu tauhid wa mayukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa yang akan Allah ampuni dengan sebab tauhid seorang. Ditambah lagi dengan bab setelahnya, makin diiming-imingi lagi bahwa orang bertauhid bukan hanya diampuni dosanya, bahkan dia bisa masuk surga dengan tanpa hisab, tanpa azab. Orang tambah tertarik tanpa kita kerasa. Di bab setelahnya baru beliau mulai mengenalkan syirik dengan segala macam ancamannya yang sudah kita pelajari kurang lebih 4 pertemuan. Baru setelah ini di bab yang akan kita bahas, beliau mengajak umat Islam untuk mendakwahkan tauhid. Ya. Ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an, sedikit saya kasih prolog. Amalan dakwah itu asalnya ikhwan a'azakumullah adalah amalan para nabi dan rasul. Saya sebut sholat. Sholat itu siapa saja bisa melaksanakan. Mau kaya, mau miskin, bisa. Mau pejabat, mau bukan, bisa. Mau yang pintar, mau yang kurang pintar, mau yang sedang-sedang, bisa sholat. Baik, ya. Orang haji mungkin hanya orang-orang yang ada kemampuan, baik harta dan fisik, ya. Mungkin fisik kuat, harta juga enggak, yang nggak bisa. Tapi ada satu amalan yang nggak bisa semua orang lakukan, yaitu dakwah. Amalan inilah yang ternyata menjadi kekhususan para nabi dan rasul. Ya, maka para ulama, dakwah adalah amalan yang dipilih oleh Allah untuk para nabi dan rasul dan yang mewarisi mereka. Jadi antum berbahagia ikhwan ketika sudah bisa berdakwah. Tapi saya bukan ustaz, nanti saya jelaskan. Ya, apakah harus berlabel ustaz? Ya, apakah sudah harus jenggotnya ada putih-putihnya, jidatnya sudah ada? Enggak. Ya, bahkan Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun 1 ayat, dalam artian apa yang antum tahu sampaikan. Jangan melebihi apa yang antum tahu, itu maksudnya. Antum tahu tata cara sholat yang baik dan benar, cukup di situ sampaikan. Jangan ke perkara zakat, jangan ke perkara haji, jangan ke perkara lain, karena antum hanya menguasai bab sholat. Ya, kayak gitu sudah melewati 3 bab, ya, keutamaan tauhid, dosa-dosa yang diampuni, sampaikan. Ya, ke orang-orang yang memang kita bisa harapkan kebaikan mereka, bahwa Allah berjanji akan mengampuni seluruh dosa kalau kita bertauhid. Allah berjanji memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab kalau kita bertauhid, misalnya. Itu contoh sederhana teman-teman ikhwana azakumullah, ya, dari berdakwah. Maka di sini beliau memberikan judul apa? Babud du'ai ila syahadati alla ilaha illallah, ya, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Beliau akan membawakan beberapa dalil. Di sini ada 3 atau 4 dalil, ya. Kita bacakan dulu secara keseluruhan dalilnya untuk perhatikan sambil lihat ke kitab, enggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala, ya, babud du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Wa qaluhu ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dalam surat Yusuf ayat 108. Lalu beliau membawakan hadis yang
sangat besar dan agung, dan ini bantahan telak ya untuk siapapun, mau ustadz mau bukan ustadz, mau siapapun yang memulai dakwanya bukan dengan tauhid, suruh baca hadis ini ya. Dua hadis ini nih maksudnya. Hadis ini dan hadis setelahnya. Lihat, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nanti habis ini saya terjemahkan insyaallah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baca cepat ya teman-teman. Lama ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman, qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Fa in matauka lidzalik fa'alimu anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Fa in matauka lidzalik fa'alimu anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim faturaddu ala fuqaraihim. Fa in matauka lidzalik wa iyyaka wa qara'im amwalihim wa taqidawatal maghlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ya rawahu Bukhari wa Muslim. Walahu an Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yuqtaha falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna ayyuqtaha faqala aina Ali ibn Abi Thalib faqila huwa yashtaki ainaihi فأرسل إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم له به وجع فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه فوالله لا أن يهديك الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Ikhwan a'azakumullah, di sini juga sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Kita bahas ikhwan a'azakumullah sambil kita terjemahan ya. Dari judul babnya penulis mencoba mengajak kita untuk mendakwahkan tauhid la ilaha illallah sebelum perkara lainnya. Saya ingatkan teman-teman, dalam Islam banyak sekali perkara, banyak, ada sholat, ada zakat, ada haji, ada umroh, yang rukun-rukun Islam lah ya. Belum kita bicara yang sunnah-sunnahnya, ada jihad juga yang besar. Menjadi pertanyaan besar untuk saya dan antum ikhwan ya. Di bab pertama saya jelaskan ada jumlah rasul kurang lebih 300-an dan jumlah para nabi yang kurang lebih 124.000 ya, yang seluruhnya Allah informasikan berdasarkan surat An-Nahl ayat 36. Allah katakan apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Lihat kata Allah, sungguh kata Allah, aku telah utus kepada setiap umat seorang rasul, utusan. Ada nabi dan rasul, ya. Perbedaan nabi dan rasul, ya, sedikit informasi. Kalau nabi mereka diutus untuk orang-orang terdekat saja, ya, untuk orang-orang terdekat, keluarganya, orang-orang terdekat. Beda dengan para rasul, mereka jangkauannya dan kewajibannya lebih luas, sebumi bisa. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dunia beliau dakwahi, ya, pergi ke negara ini, pergi ke sini, ya, yang sampai istrinya dirampas oleh seorang raja, itu karena beliau keliling dan semisal itu. Baik, dan jumlah sebanyak itu teman-teman, ya, 124.000 kan jumlah yang enggak sedikit ya, banyak banget. 300-an rasul, kenapa saya bilang 300-an? Karena memang jumlah rasul ini tidak sepakat para ulama. Beda dengan jumlah nabi, para ulama sepakat 124.000. Jumlahnya sepakat. Ya, berdasarkan riwayat yang sahih memang 124.000. Tapi rasul nggak sepakat mereka. Tapi masih di angka 300-an. Ya, 300-an itu karena yang bilang 300, 315, 330, pasti masih di angka 300. Nggak signifikan perbedaannya, yang satu bilang 300, yang satu bilang 1000, kan sudah jauh jumlahnya. Tapi kalau hitungannya masih ya 300-an wajar ya, karena angka. Baik ikhwan a'azakumullah, coba antum pikir jumlah sebanyak ini ya, tidak ada satupun nabi dan rasul yang memulai dari sholat, padahal sholat itu kan penting. Sholat penting nggak? Penting nggak Bu? Penting. Apa pentingnya?
Pertama, amalan yang tidak Allah mewakilkan kepada siapapun. Langsung Nabi SAW menerima perintah sholat. Beda kayak perintah lain melalui Jibril, sampaikan Jibril kepada Muhammad demikian selesai perkaranya. Tapi sholat enggak. Allah ingin langsung kepada Rasulullah SAW. Lalu sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Lalu sholat dijadikan tolak ukur baik atau tidaknya seluruh amalan yang antum lakukan, seluruhnya ditimbang dengan baik dan tidaknya sholat. Penting berarti. Dan seterusnya. Ya. Bahkan sampai detik ini, satu-satunya amalan yang kalau orang meninggalkannya, ulama sampai ikhtilaf, sampai detik ini tidak selesai masalah sholat. Apakah kafir atau tidak orang yang meninggalkan sholat? Yang lainnya enggak. Ya, kan ada zakat, ada puasa, ada haji, banyak yang lainnya. Ditinggalkan ulama mengatakan enggak kafir. Ya, asal enggak mengingkari kewajibannya. Tapi kalau sholat panjang, artinya penting banget masalah sholat ini. Tapi tidak ada satupun para nabi, jumlah banyak begitu, yang memulai dari masalah sholat. Ya harusnya kan kita mikir teman-teman, iya ya kenapa? Gitu. Nggak ada yang memulai masa sholat segitu banyaknya. Entah kalau nabinya cuma 10, barangkali fokusnya ke yang lebih penting dulu, gitu kan? Ya. Jawabannya ada pada bab-bab sebelumnya, ya, bahwa tauhid, kenapa harus tauhid dulu? Karena kita diciptakan oleh Allah untuk bertauhid. Orang tidak bisa masuk surga dengan tauhid. Seluruh amalan digantung pada tauhidnya. Seluruh dosa bisa dihapus dengan tauhidnya. Seluruh amalan yang kita lakukan hanya bisa diterima dengan tauhid, dan seterusnya. Kenapa nggak boleh syirik dulu? Ya sudah antum pelajari. Ya, karena syirik tidak menyebabkan orang kekal dalam neraka, haram masuk surga, seluruh amalannya dihapus, dan seterusnya. Antum bisa murojaah. Ini kan jawaban penting, ikhwan. Sehingga ketika ada orang yang sudah jengkelit sholat, anggaplah seperti itu. Ini bukan lagi mengecilkan sholat, ya, bukan. Saya lagi bikin perbandingan. Kenapa seluruh nabi dan rasul mendakwakan tauhid dulu sebelum sholat ini? Bukan tidak penting, sudah saya sampaikan. Lagi puasa, ya, sudah pintu surganya khusus, pahalanya pun gak ada hitungan, lebih dari sholat bahkan, ya. Tapi tetap nggak masuk, ya. Prioritas pertama dalam dakwah nggak ada. Sebutkan ke saya, ada yang memulai dari sholat dulu kah, atau dari puasa dulu kah, atau dari haji? Nggak ada. Semuanya kata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Seluruhnya kata Allah, saya perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi berhala. Ikhwan a'azakumullah, kita kembali ke masalah tadi. Islam bukan tidak mengajarkan, dalam agama kita ada yang namanya skala prioritas, al-aham fal-aham. Ini penting, ya. Jangan sampai umur antum, hidup antum dihabiskan, ya, untuk sesuatu yang tidak penting dan meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Dalam Al-Quran Allah cela orang-orang jenis model gini nih. Apa itu? Meninggalkan sesuatu yang lebih penting untuk mengerjakan yang penting. Bukan yang nggak penting loh. Saya ulangi. Allah mencela orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang penting tapi meninggalkan yang lebih penting. Beda enggak? Yang lebih penting dengan yang penting beda. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang Bani Israel? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apa artinya, Pak Mus? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, kata Allah. Apakah kalian akan mengganti sesuatu yang lebih baik dengan yang baik? Diganti sesuatu yang lebih baik dengan yang baik. Maka ikhwana azakumullah, dari seluruh perkara kehidupan kita, apa nih yang lebih baik? Laksanakan dulu, baru kerjakan yang baik. Sama, antum pun di tempat masing-masing kerjakan dulu prioritas yang menjadi kewajiban antum. Nggak usah musingin, jangan kau belum selesai, ente udah selesai belum? Kan gitu, ya. Antumnya udah selesai belum? Kewajiban antum sudah selesai belum? Silakan kerjakan urusan yang lainnya kalau memang, ya, itu menjadi kewajiban juga, atau menjadi kebaikan. Artinya ikhwan azakumullah, demikian pula dalam belajar. Ada skala prioritas, ya, yang perlu kita ketahui. Bukan saya tidak boleh antum belajar fikih rumah tangga,
Antum kan berumah tangga, ya, ya antum harus belajar fikih rumah tangga. Antum dagang, ya harus belajar fikih tentang jual beli. Mau nggak mau. Tapi dari semua itu apa yang menjadi prioritas? Ya jawabannya adalah tentang masalah tauhid. Ya, gimana manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Karena ini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala utus untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Baik, ikhwana azakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi fix bahwa tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang memulai dakwah dari selain tauhid. Sekarang kita berbicara masalah dakwah, ikhwana azakumullah. Coba antum lihat di kitab antum di surat Yusuf ayat 108, situ Allah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ya. Wa na'azakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dakwah ini adalah jihad yang paling besar. Ya. Jihad yang paling besar, bahkan lebih didahulukan daripada dengan pedang dan dengan senjata. Tentu bisa lihat dalam surat Al-Furqan ayat 52, nanti dicek. Allah katakan di situ, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabiro." Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, kata Allah, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Allah mengatakan jihadan kabiro. Jihadan kabiro ini adalah berdakwah. Ya. Maka pendapat yang kuat bahwa orang yang belajar, mengajar, ya, para dai termasuk jihad fi sabilillah. Antum harus semangat datangi pengajian, itu antum sedang berjihad. Saya pun semangat. Ya buyang-buyang dikit, merampang sedikit sih. Kalau belum ngelumpruk dah jalan aja. Ya, lagian kita itu punya prinsip, teman-teman, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong. Udah, buktikan saja. Ya, buyang-buyang dikit, sumung-sumung dikit, datang aja ke pengajian. Bismillah. Ya, kata Nabi, di pengajian itu ada kebaikan, rahmat turun, segala kebutuhan dipenuhi, ya, dan semisalnya. Tapi kana azakumullah. Nah, kita masuk dan kita bahas hadis ini, ayat ini. Kata Allah, "Qul hadhihi sabili." Katakan ini jalanku, ya, ini jalan dakwahku yang ini, ya, ini maksudnya Islam yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ya, hadhihi sabili, ini tariqi, ya, ini jalanku yang lurus tentunya. Ad'u ilallah. Ini penting kata-kata ini, ikhwan. Ad'u ilallah. Ya. Saya menyeru manusia ilallah, kepada Allah. Ini perbedaan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dakwah selain. Antum fokus, perhatikan ini, penting. Ya. Pengajian sunnah, ikhwan, tidak pernah mengkerucutkan kepada satu orang pun. Contoh, apa pernah saya mengatakan kepada antum, ayo ikuti guru saya Ustaz Yazid Jawas rahimahullah ta'ala? Pernah enggak saya ngomong gitu? Enggak pernah, seingat saya. Saya hanya mengatakan ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran Sunnah nggak mungkin salah. Tapi kalau diseru kepada manusia namanya akan ada kesalahannya, akan ada kekeliruan, dan tidak maksum. Tidak ada satupun manusia yang maksum. Beda dengan sebagian dakwah-dakwah yang ada yang menyeru kepada pendirinya, ada tidak? Ada. Disuruh berloyalnya kepada pendirinya, ya, disuruh berloyalnya kepada atasannya, pemimpinnya, atau yang semisalnya, atau ke tokohnya. Nah, maka ikhwan azakumullah, inilah Islam yang benar. Maka ketika kita guru-guru kita wafat, ya kita jalan aja dakwah itu, ya, nggak terpuruk. Beda dengan sebagian dakwah, ya, sebagian dakwah yang ada di Bogor, ya, saya nggak perlu sebutkan, dia sudah wafat, besar dulunya, besar banget. Bahkan kalau dia zikir berjamaah saat itu, se-Indonesia ikut. Ya. Tapi ketika beliau wafat, tumbang. Nggak ada lagi. Ya. Kenapa? Karena dakwahnya dikerucutkan hanya kepada satu orang. Ketika satu orang ini wafat, tokoh ini wafat, powernya hilang, tumbang. Paham? Ini bahaya.
umat bisa kacau balau. Paham ya? Tapi ketika dikerucutkan pada Al-Quran Sunnah kekal. Atau antum pernah saya bilang enggak, jangan ngaji sama yang lain, ngaji sama saya. Besok saya mati, antum kebingungan nantinya. Ya. Tapi saya selalu menerapkan antum dakwah ikut ngaji kepada orang yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat yang benar. Siapapun nanti, ya meskipun mungkin tidak ada di YouTube-nya misalkan, karena kan sekarang patokan dakwah itu penting ada di YouTube, ada nggak di YouTube-nya? Nggak ada, bukan ustaz ini. Apa yang seperti ini? Ya, atau yang semisalnya. Maka ikhwana azakumullah, Allah katakan ad'u ilallah. Nyeru manusia itu ayo ke Allah, ayo nyembah Allah, ayo jangan sekutukan Allah. Ya, jangan berbuat syirik, ayo beribadah hanya kepada Allah. Ini dakwah yang benar seperti ini. Maka di sini katakan antum lihat ayatnya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ya, maka ke depan kalau ada dai, ustadz, ini saya ajarkan benar-benar, ya. Kalau ada seorang pendakwah yang menyeru antum ngajak kepada kelompoknya, ya, kepada pribadi-pribadinya, tolong tinggal. Ya. Kenapa saya katakan tidak sesuai dengan ayat ini? Nabi mengatakan disuruh oleh Allah, "Qul ya Muhammad, kabarkan kepada manusia, hadihi sabili, ini jalanku, ini jalan dakwahku. Saya menyeru manusia kepada Allah." Baik. Jadi ke depan ikhwana azakumullah, sama siapa saja, dengan siapa saja. Kalau sudah berbau, ayo kita ke politik tertentu, kita ke golongan tertentu, kita ke ustadz tertentu, dah tinggal. Semua mulai tidak netral dakwanya. Nanti terkotak-kotak biasanya. Ya, kalau sudah terkotak-kotak nanti saling serang. Oh, ini kotak ini mengatakan saya lebih baik daripada kotak ini. Kotak ini mengatakan lebih baik daripada kotak ini dan semisalnya. Maka ini bahaya, ikhwan. Ini pegangan hidup antum, inilah yang dikenal dengan istilah manhaj nantinya. Cara atau sikap kita dalam beragama. Bagaimana sikap kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan paham para sahabat. Kenapa sahabat? Mereka berguru langsung kepada Rasulullah. Lalu kepada siapa? Kepada tabi'in yang belajar kepada sahabat. Ya, terus begitu ilmu. Lalu kepada tabi'in yang belajar kepada tabi'in. Lalu kepada ulama-ulama, ya, seperti Imam Syafi'i dan yang selevel dengan beliau yang belajar kepada, terus begitu. Ini namanya belajar dengan benar. Jadi dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada tokoh-tokoh tertentu, bukan kepada partai-partai tertentu dan yang semisalnya. Ala basirah, dan saya berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Ya, ini penting ikhwan. Ya, karena bagaimanapun faqidus syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak punya mustahil bisa memberi. Saya ulangi. Seorang yang tidak punya mustahil bisa memberi. Kalau orangnya tidak punya ilmu, maka mustahil dia bisa menyampaikan ilmu. Sederhana saja, ya. Antum mau bicara apa, sesuatu yang memang tidak ada pengetahuan pada antum, ya antum jangan bicara. Karena pasti kerusakannya jauh lebih besar, apalagi dalam masalah dakwah. Maka di sini kata Allah ala basiratin, ya, di atas ilmu. Ana, saya, wa manittaba'ani, ya, dan orang-orang yang mengikuti saya dalam dakwah. Ingat, dakwahnya berarti menyeru kepada siapa? Allah dan Rasulnya, ya, bukan kepada kelompok-kelompoknya, bukan kepada pendirinya, bukan kepada organisasinya, ya. Boleh nggak Ustaz saya ikut organisasi? Kalau pertanyaan boleh atau tidak boleh, urusan dunia itu. Ya, yang nggak boleh adalah ketika urusan agama pun hanya dari organisasi, itu nggak boleh. Agama ini milik siapa aja. Islam ini milik siapa saja. Apa Nabi pernah ajarkan? Golongan Abu Bakar, golongan Umar, golongan sudah ada. Ya, padahal mereka orang-orang hebat masing-masing, punya keutamaan masing-masing. Mereka nggak bikin kubu-kubu dalam hal ini. Silakan kalau antum memang mau bergabung dengan ini itu, ya, tapi saya ingatkan juga, ya, kata Nabi SAW tentang orang-orang yang memang banyak menghambur-hamburkan waktu, menyia-nyiakan waktu, ya. Ya, ingat bahwa salah satu pertanyaan nanti di hari kiamat, ya, apa kata Nabi SAW? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Salah satunya apa pertanyaannya? Tentang umurnya, tentang waktunya, nanti dihabiskan untuk apa capeknya.
Saya khawatir antum sibuk ke sana malah ibadahnya enggak bagus. Banyak begitu. Ya, ada orang sibuk dengan main bolanya, giliran ngaji enggak mau. Misalkan, ada orang giliran sibuk dengan hobinya, misalkan giliran untuk ibadah susah. Ini jangan sampai maksud saya, apalagi nanti perkara-perkara seperti itu. Ya sudah, kalau saran saya tidak usahlah yang seperti itu. Ikhwan azakumullah, ya, kita beragama bebas merdeka. Ya, selama mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW yang berguru langsung kepada Nabi tentang Al-Quran, maka kita ikuti beliau. Ana wa manittaba'ani, saya bersama orang-orang yang mengikuti saya. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, ya, dan wa ma'ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang musyrik. Ikhwan a'azakumullah, ini dalil tentang wajibnya berdakwah hanya kepada Allah. Ya, ingat ya, wajibnya berdakwah sebelum kita bicara dakwah kepada tauhid, sholat dan semisalnya. Beliau ingatkan di sini membawa surat Yusuf ayat 8 ini tujuannya adalah mengingatkan manusia bahwa nanti ketika kamu berdakwah, jangan ajak manusia untuk kepadamu, kepada kelompokmu, kepada golonganmu, jangan. Ajaklah dia kepada Allah ala basiratin, tapi di atas ilmu. Lalu penulis bawakan hadis yang panjang, hadis yang luar biasa hebat, ikhwan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, sepupunya Nabi, ya, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhoi beliau berdua, yaitu Ibnu Abbas dan bapaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Karena Abbas masuk Islam dan wafat di atas keislamannya, maka kita doakan. Di situ kan makanya radhiyallahu anhuma, bukan anhu. Biasanya kan radhiyallahu anhu. Kalau anhu untuk satu orang, kan karena isinya dua orang, ya, anaknya Abbas, ya, dan Abbas bin Abdul Muthalib juga. Disini wa an ibni Abbas. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'asa Mu'adan ilal Yaman. Ya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ba'asa, ya, ini mengutus, ya, Mu'ad bin Jabal ke Yaman, ya, satu daerah di situ yang menjadi basis orang-orang ahli kitab saat itu, ya. Dan mayoritas mereka adalah Yahudi, ada Nasraninya juga. Dan ini ada pelajaran penting, teman-teman, ya. Antum perlu tahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memposisikan para sahabat itu dengan porsinya masing-masing. Ada yang memang jago dalam menghafal dan berdakwah seperti Ibnu Abbas, nanti seperti Abu Ayyub Al-Ansori, ya, yang diutus ke Yaman tuh hanya ada 2 sahabat, ya. Jadi penduduk Yaman sampai hari kiamat itu jasanya besar nih 2 orang ini. Satu Mu'ad bin Jabal dan yang kedua siapa? Abu Ayyub Al-Ansori, ya. Cuman sayang orang-orang Syiah laknatullah alaihim, ya, salah satunya mencela siapa? Abu Ayyub Al-Ansori. Padahal, ya, kalau mereka tahu sejarah, yang menginjakan tanah ke Yaman pertama kali untuk memasukkan Islam ke situ 2 orang ini, ya, Abu Ayyub Al-Ansori dan satunya Mu'ad bin Jabal. Baik, saya sampaikan satu perkara penting untuk antum, ikhwan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan seluruh sahabatnya sebagai seorang dai, sebagai seorang mubalik statika. Ya, pertama di awal saya katakan tadi, ya, urusan dakwah, ya, atau amalan dakwah ini awalnya hanya boleh diemban oleh para nabi dan rasul, ya, khusus. Beda dengan perkara lain, semua orang bisa haji, semua orang bisa umroh, semua orang bisa baca Quran, semua orang bisa sholat, semua orang bisa jihad. Tapi dakwah tidak semua orang boleh berdakwah. Baik, maka ikhwan a'azakumullah, hitungan jari yang Allah jadikan sebagai dai, ya, seperti Mu'ad bin Jabal, Abu Ayyub Al-Ansori, Ali bin Abi Thalib, semisal Mus'ab bin Umair yang ke Madinah. Nah, kota Madinah ini sampai hari kiamat jasanya besar terhadap Abu Mus'ab, siapa? Siapa tadi? Mus'ab bin Umair, ya. Beliau yang pertama kali dakwah ke sana, ya, dapat 12 orang, dari 12 orang ini dapat 60 sampai detik. Baik, ikhwan a'azakumullah,
Nabi memposisikan sahabat sesuai dengan bintangnya masing-masing. Ini penting, ya, bintangnya masing-masing. Jangan nanti antum tanya, Abu Hurairah mana sedekahnya? Loh, buat makan aja dia sampai nggak ada kok. Pingsan dia. Beberapa kali dia buat makan diri sendiri aja pingsan. Antum salah nanya. Antum salah nanya berarti. Abu Hurairah ditanyain sedekahnya mana? Pak dia bukan di situ. Tahu pak nggak? Pak itu apa sih? Spesialis. Itu masih terlalu tinggi bahasanya. Gampang aja, Pak. Pasnya bukan di situ dia. Fashionnya bukan di situ. Keahliannya bukan di situ. Nah, keahlian pas. Keahliannya bukan di situ. Masuk surganya bukan dari pintu sedekah. Dari mana? Hafalan. Karena dia sering lapar, ya lapar erat dengan kekuatan hafalan, kan? Ya. Santri-santri itu jangan banyak makan. Ya. Dua hal musuh santri itu dua. Ya, banyak makan, banyak tidur. Kalau banyak makan, banyak tidur, saya pastikan hafalannya tidak bagus. Saya pastikan. Ya. Karena dua perkara ini musuh bagi hafalan. Abu Hurairah Allah takdirkan kempong orangnya. Ya, karena miskin, bahkan di Al-Sufah, tidur nggak punya tempat tinggal, dia harus tidur di emperan Masjid Nabawi saat itu. Tapi Allah sediakan sesuatu yang lebih baik daripada yang lainnya. Apa itu? Dia punya kekuatan hafalan, maka jadilah dia manusia yang paling banyak menghafal hadisnya Nabi lebih dari istrinya. Itu bayangin, ya. Aisyah radhiyallahu anha dikalahkan oleh Abu Hurairah dari segi ucapan Nabi yang dihafal. Makanya antum sering an Abi Hurairah, wah ribuan hadis dari Abu Hurairah. Kenapa bisa begitu, ikhwan azza? Ya memang bintangan di situ. Ya, antum jangan nanya kapan Abu Hurairah ikut jihad dia. Berapa yang dia bunuh? Antum salah nanya. Ya, pertanyaan begitu antum tujukan kepada Abu Bakar, kepada Utsman bin Affan, kepada Abdurrahman bin Auf. Antum akan tercengang. Ya, Utsman bin Affan ikhwan azakumullah dalam satu perang saya hitung hampir menyentuh 50 miliar duit kita. Ya, satu kali perang, bayangkan. Ya tanya nanti, jangan antum nanya. Dia hafalan hadisnya mana ya dari Utsman bin Affan? Antum salah nanya. Ya, dia masuk surga dari situ. Khalid bin Walid, antum tanya hadis, antum tanya sedekah, sibuk dia di padang pasir untuk perang. Ya, dia sibuk di padang pasir untuk perang. Dia tidak ketemu Nabi setiap hari, tidak tahu ada informasi ini. Pokoknya dia harus membela Islam, harus memenangkan Islam. Ratusan peperangan dia. Masuk surganya bukan dari pintu sedekah, bukan dari pintu hafalan hadis, hafalan Quran. Dia masuk sedekah, masuk surga dari pintu jihad. Begitu manusia, ikhwan. Ya, maka saya berkali-kali bilang ke antum, ya, saya hebatnya di apa nih? Gali sudah di situ. Ya, antum nih kuat bangun malam nih kuat. Ya, kalau saya Ambon misalkan, antum kuat bangun malam sudah, antum telateni itu sudah sampai mati, jangan tinggalkan sholat malam. Udah nanti antum di depan Allah, ya Allah saya seumur hidup nggak pernah meninggalkan sholat malam. Itu aja udah. Saya nggak pernah meninggalkan sholat duha. Saya nggak pernah meninggalkan sehari saja, saya nggak pernah meninggalkan baca Al-Quran. Sudah laksanakan apa yang antum mampu sesuai dengan kekuatan masing-masing. Ya, apa saja yang bisa antum. Jangan pikir enak ya. Orang duitnya banyak, haji, umrah, kalahkan dia. Ya, saya pernah bilang ke antum, guru kami Ustaz Abdul Hakim, hafidhahullah taala berpesan, ya, dan memori ini masuk ke hati saya yang terdalam. Beliau mengatakan, jangan pernah mau dikalahkan oleh orang dalam semua hal. Ya, antum dikalahkan orang di satu hal, kalahkan dia di sisi lain. Paham? Kalau antum dikalahkan oleh pamus di azan, antumnya yang duluan nyetek apa namanya? Saklarnya. Paham maksud saya? Ya. Kalau antum dikalahkan oleh capit yang suaranya bagus, antum siapkan mic-nya. Capit sudah saya pencetin. Paham? Gampangannya begitu, sederhananya. Ya saya nggak muluk-muluk, ayo kita berlomba-lomba. Dia umroh, saya haji, dia haji, saya bangun masjid. Enggak, itu urusan lain. Ya urusan besar. Terus kita berlomba, ikhwan. Dan pesan yang mendalam bagi saya, jangan pernah antum dikalahkan di semua hal. Kalah di satu hal, kalah.
kalahkan dia yang lain. Antum kalah di puasa Senin Kemis, kalahkan dia di sholat malam. Antum kalah di sholat malam, antum kalahkan dia di sholat duha. Karena satu sama manusia itu memang nggak ada yang full kuat semuanya, nggak ada. Seperti sahabat Nabi ini, ya Abu Bakar dengan Abu Bakar nggak bisa dikalahkan, ya khalifahnya nggak bisa dikalahkan kalau khalifah. Ya sahabat yang lain bisa. Ya seperti Khalid bin Walid. Ya jangan nanya mana sih hadis dari Khalid bin Walid, panglima perang. Ya jarang tuh ada, cuman jarang kita dengarkan mana dari Khalid bin Walid. Nabi SAW bersabda, mana? Sibuk dia di padang pasir perang, antum nanya hadis ke beliau. Mana sedekahnya Khalid bin Walid? Antum salah nanya. Ya, jadi qana azakumullah, punyalah sesuatu yang memang antum bisa unggulkan nanti di depan Allah Subhanahu apapun ini. Dan Nabi SAW tahu potensi sahabat-sahabatnya. Ini Khalid bin Mu'adz bin Jabal, jago dia menyampaikan. Bahasanya itu mudah dipahami orang. Kalau ngomong orang tuh ngerti, ya sudah jadi dai. Hafalannya kuat, ya ternyata lisannya pun mudah dipahami, sudah dia jadi. Ya seperti yang lain-lainnya nih, Khalid bin Walid ya nggak jago dia untuk ini. Maka Nabi SAW mengutus dengan perkara lain. Dia keahliannya di taktik, strategi dan seterusnya. Baik ikhwan, maka lama ba'atha Mu'adzan ilal Yaman. Tatkala Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, qala lahu, bismillah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau Mu'adz akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Ini penting, ya. Nanti ketika antum mau bicara dakwah, tauhid, mau nyampaikan apa yang sudah antum tahu, lihat kondisinya, ya. Karena bagaimanapun seorang yang mau berdakwah harus tahu, ya. Kalau bahasa saya mau cek arus dulu, ya. Masuk ke satu tempat saya cek arus dulu. Gak baca tuh kullu bid'atin dhalalah yang semisalnya yang menjadi ikhtilaf tidak saya. Ya, saya cek dulu, oh ternyata begini. Oh, selama tidak ada prinsip yang dilanggar, sudah kita toleransi. Ya, seperti saya ngimamin di 4 tahun, masuk 4 tahun kelima ini. Ya, saya kalau ngimamin di situ saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dakwah tauhid masuk. Selesai kitab ini. Ya, kenapa? Perkaranya bukan perkara yang prinsip ini. Ya, kalau saya nggak mau, pokoknya sunnah Nabi itu kalau Bismillah dalam Fatihah disirkan, ya sudah selesai sekali dan yang pertama dan yang terakhir. Nah begitu, Ikhwan. Nabi SAW juga sampaikan kepada Mu'adz, yang kamu akan datangi, jadi pengenalan dulu medan dakwahnya seperti apa yang kamu hadapi ini bukan orang biasa. Dia ahli kitab, pegang panduan. Mereka pernah ada nabinya, pernah ada kitabnya, siap-siap. Jadi Mu'adz benar-benar siap jiwanya akan menghadapi ahli kitab. Jadi ini penting ikhwan, antum ke wilayah orang juga sama, mau dakwah misalkan, atau mau mengamalkan sunnah, ini penting ikhwan. Mengamalkan sunnah itu butuh hidayah. Loh, bukankah sunnah itu juga hidayah? Tapi mengamalkan sunnah juga butuh hidayah dari Allah untuk bagaimana cara mengamalkan sunnah. Saya pernah bilang ke antum, menurut antum benar nggak nih? Ada orang masuk restoran, pesennya sop, lalu dia ingat hadis Nabi bahwa makan itu dengan 3 jari. Kalau dia makan sop dengan 3 jari demi mengamalkan sunnah, benar atau tidak tindakan dia? Benar nggak? Benar nggak? Yang paling mudah siapa ini? Safid. Benar nggak? Salah penerapan. Ini enggak hikmah, berarti dia tidak dapat hidayah untuk mengamalkan sunnah. Ya, lihat kondisi orangnya umum-umum, tidak tahu, lagian juga memang makan 3 jari itu ya memang makan makanan yang memang bisa diambil dengan jari. Kurma, antum makan kacang, makan rempeyek, ya ambil dengan jari. Yang memang tidak bisa dengan jari, gunakan alat, ada sendok, ada yang semisal. Jangan nanti sampai sunnah itu dilecehkan orang. Paham? Jorok orang Islam. Ya, tahu mangan sayur di obok misalkan. Antum menjadikan sunnah dicela orang. Ya,
saya bilang ke antum ikhwan, ya jangan sampai sunnah dihina jenggot. Sering saya katakan, seluruh pengajian saya bilang, tolong sih dirapinan. Jangan habis naik motor kok yang sini, yang sini. Wallah saya lihat sendiri. Saya tegur beliaunya, Ustaz Afan sih, itu dirapikan, saya bilang. Nggak enak dilihat jamaah. Saya bilang, bukan apa Pak, masalahnya sunnah. Kalau dia yang dicela terserah saja. Ya, ada Ustaz maafan, giginya nggak bersih misalkan, bersihkan. Ya, sunnah dakwah ini udah berat ikhwan. Jangan sampai ditolak dengan perkara-perkara modelan gitu tuh. Paham nggak? Gak mau saya belajar sama Ustaz itu giginya kuning bisa. Sunnah ditinggalkan karena gigi kuning bisa. Ya janganlah yang seperti itu. Paham nggak? Atau saya tadi, pokoknya kata Nabi baca bismillah itu disirkan. Kalau saya ke dakwah tauhid tidak masuk. Usul salah selesai, qawaidul arba selesai, kapsus subat selesai, masuk kitab tauhid. Baik. Kalau urusan bismillah dari awal saya sudah pokoknya klik dah. Fana azakumullah, antum jangan sampai sunnah itu dicela. Ibu-ibu yang kerudungnya udah besar sama jaga. Jangan sampai yang nyinyir yang kerudungnya mau gede itu kocak, rusut begitu. Saya nggak mau kerudungan. Atau laki-laki tadi, ya bulu hidungnya nyebrang kemana-mana, jenggot. Orang jadi ngece nantinya. Jorok sunnah. Itu berarti nggak bisa gitu. Belum diserang dia udah gini mas. Anak tegur antum kalau memang seperti dirapikan tidak masalah, boleh dirapikan, tidak boleh itu potong habis, ya dirapikan. Maka saya alami boleh segenggam, ya rapikan tidak masalah, boleh, ya dibikin bagus. Pergi tukang syukur, orang tuh tidak bisa barangkali ini nanti nggak karuan, pergi tukang syukur rapikan ini yang nyerigilnya, yang pecah-pecahnya, ya serapikan sebagus-bagusnya. Orang senang ngelihatnya. Ya, atau saat Safik itu jumurnya lebat tapi rapi, kelihatannya enak dilihat. Paham? Dengan orang-orang yang tidak mengurus, tidak benar-benar memanfaatkan sunnah yang menjadi dakwah ruwet, ya, dari sisir, dari sampo, diselat misalnya. Maka ikhwan, ini contoh saja, ya. Jangan sampai sebuah dakwah ditolak untuk perkara-perkara kecil yang sepele bahkan mungkin, ya. Antum udah pakaiannya kusut, lusuh, orang jadi enggak. Katanya kebersihan sebagian dari iman. Ada pakaiannya juga, ya, kucel sebisa. Jangan sampai antum bawa emas gede, dakwah yang besar ditolak dengan perkara-perkara seperti itu. Jangan sampai. Sama antum menyampaikan di keluarga, di sanak saudara, di yang ya, antum mungkin datangi. Ya, apa yang memang menjadi nanti orang bisa nolak, coba dipikirkan dulu. Baik. Ya, ini pelajaran saja. Kita kembali ke hadis ini. Kata Nabi SAW, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Ya, artinya siap-siap yang kamu datang ini bukan orang awam, ya, orang yang punya ilmu juga, bahkan Yahudi, ya, yang notabene mereka pinter, basicnya pinter orang Yahudi, ya. Ya, tapi pinternya bukan pinter untuk kebaikan, ya, pinter untuk memaksiati Allah. Jangan makan babi. Karena saking pinternya, dicairin dagingnya sama gajinya, lemaknya, lalu dijadikan minyaknya dijual. Hasil penjualannya buat makan. Itu saking pinternya Yahudi. Nakali, pinternya ke apa namanya? Pinter ke blinger. Jangan makan daging babi, ya nggak dimakan daging babinya, ya dicairin dagingnya, gajinya dibikin minyak, dijual. Jangan mancing hari Sabtu. Saking pinternya orang Yahudi, ya. Ya, nggak mancing hari Sabtu, pasang jalai dina Jumat, nanti panennya hari Ahad, dari Minggu. Saking pinternya. Antum jangan seperti itu. Cerdasannya bahaya kalau tanpa hidayah. Kecerdasan itu berbahayanya luar biasa. Ya, ikhwan a'azakumullah. Maka kata Nabi, "Falyakun awwala ma tad'uhum." Maka hendaklah yang kamu dakwahkan kepada mereka, yakni ahli kitab, adalah syahadatu alla ilaha illallah, ya, syahadat tauhid, ya, syahadat la ilaha illallah. Sudah kita dakwahkan ikhwan azakumullah, dan Nabi memerintahkan juga kepada Mu'adz yang pertama kali hendaklah didakwahkan. Awwala, di sini dikatakan falyakun awwala, yang pertama kali harus kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid ini
adalah prioritas dalam dakwah sebelum perkara yang lainnya. Dalam riwayat lain, ila ayyuhidallah. Ya, dakwakan yang pertama kali adalah mentauhidkan Allah. Baru setelah itu teman-teman lihat urutannya. Jadi bukan nggak diajarin sholat bu, ya, bukan nggak diajarin puasa, bukan nggak diajarin zakat dan yang lainnya. Tapi ada tadarruj, ada apa istilahnya, tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Dari perkara yang penting dulu, ya, kenalkan bahwa ibadah itu harus beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Fa innum atau kalidalik, kata Nabi, jika mereka sudah bisa mentaatimu, yakni mentaati beribadah hanya kepada Allah, fa'limhum, ajarkan mereka anallaha aftaradu alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka khamsa sholawat, 5 kali sholat dalam sehari semalam. Sedikit kita bahas secara cepat ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teman-teman semua, masalah sholat ya. Sholat ini tadi saya katakan satu-satunya amalan yang Allah tidak mewakilkan kepada siapapun langsung ya. Begitupun luar biasa, prosesnya panjang, enggak langsung menerima, enggak ya. Terjadi pembedahan daba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Baitul Maqdis ya, diambil hatinya, dicuci oleh malaikat Jibril alaihissalam ya dengan air Zam-Zam, pasang kembali sehingga sudah nggak ada sama sekali noda-noda kejelekan dari manusianya. Hatinya udah bersih untuk menerima apa? Perintah sholat ya, bawa naik ke Sidratul Muntaha ya, merintah perintah sholat. Dari yang awalnya berapa 50 dalam sehari semalam. 50 ya kebayang ya, setiap setengah jam sekali lah kurang lebih kita akan ibadah ya. Maka ketika Nabi turun dari Sidratul Muntaha di langit keempat ya, kalau saya tidak salah ingat, ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bagaimanapun dia senior, dia kan lebih dulu dakwanya, lebih dulu ngurusin manusia. Angelnya ngurusin manusia itu tahu persis, apalagi kelasnya Bani Israel, kangelannya luar biasa. Maka Nabi Musa memberikan saran, kembali ke Allah, minta keringanan ya. Jadi kalau antum masuk surga, ketemu Nabi Musa, tolong langsung jabat tangannya ke suwun, cium tangan. Untuk berjasa dia terhadap. Kebayang kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun ke dunia, sholat kita jadi 50 waktu. Berkat jasanya Nabi Musa, sholat diturunkan. Nabi disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam, mintalah keringanan kepada Allah ya, untuk turun jadi belasan saat itu. Kata Nabi Musa, umatmu nggak akan sanggup. Umatmu nggak akan sanggup, kembali. Diturunkan jadi 5. Jadi sholat 5 kita ini ada andil jasanya Nabi Musa alaihissalam. Kata tadi saya katakan, kalau masuk surga bilang terima kasih sama Nabi Musa, berkat Anda sholat kami jadi 5. Ya karena memang sarannya Nabi Musa alaihissalam, dia mengatakan ya umatmu tidak akan sanggup. Ya Nabi Musa tahu persis didik manusia tuh susahnya kayak apa, ngarahkan manusia tuh susahnya kayak apa. Makanya Nabi Musa mengatakan ya irji, kembali kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Baik. Lalu yang kedua, ikhwan azakumullah, masalah salat sedikit ya kita sampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdi min amalihi as-shalah. Ya. Nabi katakan bahwa amalan yang pertama kali dihisab ya, urusan manusia dengan hambanya, manusia dengan Robnya, urusan kita dengan Allah yang pertama kali itu urusan salatnya ya. Ya kalau antum tanya yang lebih hebat ya ada jihad, ada dakwah kan ya. Ya, tapi kan jihad dan dakwah nggak bisa dilaksanakan semua orang. Kalau sholat bisa dilaksanakan semua orang, ya. Jadi ini salah satu rahasia juga kenapa rukun Islam itu hanya ada 5. Padahal ada yang lebih hebat dari yang 5 tersebut. Jihad itu hebat, tetesan darah pertamanya menghapus seluruh dosa. Dia bisa memberikan syafaat pada 70 keluarganya. Dakwah apalagi, ya lebih utama daripada jihad fisabilillah. Karena dia juga jihad fisabilillah, tapi nggak masuk rukun Islam. Kenapa kata para ulama? Karena selain 5 ini nggak bisa dilaksanakan kapan saja dan oleh siapa saja. Sholat bisa kapan saja dan siapa saja. Zakat juga sama, puasa juga sama, haji juga sama. Kalau jihad nggak bisa. Perempuan nggak bisa jihad, anak-anak nggak bisa jihad, orang tua nggak bisa jihad. Paham? Ya, dakwah ya hanya yang punya kapasitas untuk
dakwah saja, nggak bisa. Ini menunjukkan bahwa ikhwan azza adilnya Allah yang nggak bisa diterapkan, nggak masuk rukun Islam, sehingga wajib. Cuma kalau itu diwajibkan jihad, bayang itu udah 70 tahun tetap harus berangkat jihad nantinya. Ikhwan azakumullah, ini sholat pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum perkara-perkara yang lainnya. Dan Allah katakan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis itu bahwa sholat nanti dijadikan mi'yar, dijadikan timbangan. Baik atau tidaknya amalan yang lain bergantung pada sholat. Wa in sholat sairu amali. Kalau sholat seorang baik, maka seluruh amalan yang lain dianggap baik. Kalau sholatnya buruk, seluruh amalan yang lain dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Dan ikhwan azakumullah, Nabi juga ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ayu a'mali ahabba ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi mengatakan as-sholatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Lagi-lagi salat, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus pasukan, Nabi berpesan, ya, kalau mau datang waktu salat tahan dulu, jangan serang dulu. Dengar sampai datang waktu salat. Kalau ada azan di wilayah tersebut, nggak boleh diserang karena wilayah tersebut wilayah seorang negara Islam. Patokannya salat. Paham? Ya. Jadi banyak perkara-perkara yang menunjukkan keutamaan salat, dan tadi yang saya katakan di awal bahwa sampai detik ini dan mungkin sampai akhir hari kiamat ulama tetap berselisih tentang orang yang berani meninggalkan salat, ataukah kafir apakah tidak. Yang kafir dalilnya kuat jelas. Hadisnya sahih pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus salat, faman tarakaha faqad kafar. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan batas kita dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah kafir. Nabi sendiri yang mengatakan. Maka sebagian ulama Madinah, salah satunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengambil pendapat orang meninggalkan salat kafir. Ya, meskipun dengan malas-malasan dan yang semisal, ya, apalagi mengingkari kewajiban sholat. Kalau ini sepakat ulama. Ya, yang nggak sepakat tuh kalau tetap meyakini tapi meninggalkan. Ya, sholat itu wajib. Celananya kita kotor, celananya kita bolong. Ya, saya katakan kadang ikhwan, alasan itu nggak bisa diterima. Yang kotor itu belum tentu najis. Paham nggak? Ya, oh, di sini ada sarung nggak? Sediakan sarung. Ya, supaya orang-orang ini nggak ada alasan untuk nggak sholat. Ada sarung, ya, ada mukena semisalnya sediakan, ya. Orang-orang bertanggung jawab harus menyediakan. Kita bukan hanya urusan dunia saja, tapi urusan akhirat kita perhatikan. Karena bagaimanapun, ya, antum-antum yang jadi pemimpin di sini ditanya oleh Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Lu nyuruh sholat, sediakan tempatnya, sediakan air wudhunya, sediakan tempat sholat semisalnya. Buang sampah pada tempatnya, sediakan sampahnya, gampangannya begitu, ya, dan seterusnya. Tapi ikhwan azakumullah, kayaknya panjangan di sini masih panjang, sudah jam 9 sawit ya. Ikhwan azakumullah, kita masih di bahasan masalah sholat. Nanti insyaallah kita akan sedikit bahas masalah sholat. Ini penting, ya. Karena bagaimanapun yang justru banyak ditinggalkan oleh manusia dan dilalaikan adalah salat. Ya, jangankan ditinggalkan, kita lalai aja masuk neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu yang salat loh, ya. Yang salat tapi tetap diancam kalau dia lalai. Gimana dengan orang tidak salat? Baik, ikhwan azakumullah, di sini masih panjang dan ini juga mungkin 2-3 kali pertemuan insyaallah. Barangkali sampai sini dulu. Kita kembalikan ke moderator. Fadhal.